Ya, silakan duduk. Permisi Bu, ini dokumen saya. Atas nama Nur Salsabila. Baik Nur Salsabila, coba ceritakan tentang diri Anda. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nur Salsabila, lulusan S1 Manajemen dari Universitas Sulawesi Barat dengan konsentrasi di bidang pemasaran. Selama kuliah, saya aktif di kegiatan organisasi dan sempat bekerja pada sebuah counter ponsel, di mana saya membantu mengelola persediaan dan memasarkan di media sosial dan riset pasar. Saya sangat antusias bekerja di bidang pemasaran karena saya menyukai proses memahami konsumen dan menciptakan strategi yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan bisnis. Saya siap berkontribusi dengan semangat belajar dan kerja sama tim yang baik. Baik Nur Salsabila, apa yang Anda ketahui tentang posisi pemasaran ini dan apa yang membuat Anda tertarik? Baik, saya memahami bahwa posisi ini membutuhkan seseorang yang mampu merancang strategi pemasaran, melakukan analisis pasar, serta berkoordinasi dengan tim untuk menetapkan brand dan target penjualan. Saya tertarik karena saya memiliki latar belakang di pemasaran digital dan komunikasi, serta menyukai tantangan dan menciptakan solusi kreatif untuk menjangkau konsumen. Bidang ini dinamis dan memungkinkan saya untuk terus berkembang dan belajar. Oke. Bagaimana Anda membangun strategi pemasaran untuk produk baru? Langkah pertama saya adalah melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan perilaku target konsumen. Setelah itu, saya akan menganalisis kompetitor dan merumuskan posisi produk. Lalu saya akan menyusun bauran pemasaran mulai dari produk, harga, tempat, dan promosi, serta menentukan channel komunikasi yang tepat. Dan terakhir saya akan menetapkan jadwal evaluasi berkala untuk memastikan strategi berjalan dengan efektif. Lalu bagaimana Anda menentukan target pasar dan segmentasi pelanggan? Saya biasanya menggunakan pendekatan STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi ini dilakukan berdasarkan demografi, psikografi, dan perilaku konsumen. Setelah segmentasi, saya memilih target pasar yang paling potensial berdasarkan data dan kapasitas perusahaan. Selanjutnya saya menentukan bagaimana produk akan diposisikan agar sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi segmen tersebut. Bagaimana Anda mengukur keberhasilan suatu kampanye pemasaran? Biasanya saya mengukur kampanye berdasarkan KPI yang ditentukan di awal, seperti reach, engagement rate, click-through rate, serta conversion rate. Untuk kampanye digital, saya juga memantau performa iklan secara real time dan melakukan A/B testing agar bisa terus dioptimalkan. Lalu bagaimana cara Anda bekerja sama dengan tim sales atau desain dalam sebuah proyek pemasaran? Baik, saya selalu menjaga komunikasi terbuka dan rutin melakukan diskusi lintas tim agar semua pihak memahami tujuan bersama. Dengan tim sales, saya memastikan mereka memiliki materi promosi yang mendukung proses penjualan. Dengan tim desain, saya akan memberikan brief yang jelas sesuai dengan target audiens dan pesan utama kampanye. Dan pernahkah Anda mengalami kegagalan dalam kampanye pemasaran? Saya pernah menjalankan kampanye media sosial yang tidak mencapai target segmen karena kontennya yang terlalu hard selling. Saya belajar bahwa pendekatan soft selling dan storytelling lebih efektif dalam membangun
keterlibatan audiens. Sejak saat itu, saya lebih fokus pada konten yang memberikan nilai tambah dan relevan dengan kebutuhan konsumen. Lalu bagaimana Anda menjaga diri tetap update dengan tren pemasaran saat ini? Baik, saya rutin membaca publikasi seperti HubSpot, Marketing Week, dan mengikuti webinar dari pakar pemasaran. Saya juga aktif mengikuti komunitas digital marketing di media sosial dan LinkedIn, serta mengikuti pelatihan online seperti Google Digital Career atau Coursera. Dengan begitu saya bisa terus menyesuaikan strategi dengan tren terbaru. Kemudian bagaimana Anda menangani produk yang penjualan menurun? Jika produk penjualan menurun, kemungkinan saya akan menganalisis data penjualan, feedback pelanggan, dan tren pasar. Bisa jadi karena strategi pemasaran yang tidak relevan, persaingan ketat, dan positioning yang membingungkan. Setelah mengetahui penyebabnya, saya akan menyusun solusi seperti promo murah, rebranding, dan kolaborasi dengan influencer. Terakhir, bagaimana Anda menggunakan data pelanggan untuk meningkatkan strategi pemasaran? Saya menggunakan data pelanggan seperti preferensi, kebiasaan belanja, dan riwayat interaksi untuk membuat segmentasi yang lebih akurat. Dengan begitu, saya bisa menyesuaikan konten, waktu promosi, dan channel komunikasi agar lebih relevan dan personal. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah Anda berikan. Harapan saya Anda diterima di perusahaan ini sesuai dengan posisi yang dilamar. Terima kasih.